Kata wal ilmu wasilatun ila ma'rifah. Titik dua. Kata ilmu itu adalah menjadi wasilah, menjadi jembatan, menjadi penghantar kita untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut. Tahu tentang al-kibir. Kibir sombong. Buat tawadhu. Tahu juga tentang masalah tawadhu. Santun, rendah hati. Wal ulfah. Ulfah itu dekat, akrab, jinak. Wal ifah. Ifah itu bersih hatinya. Ya. Wal israf. Tahu tentang israf berlebihan. Wat takdir. Dia adalah termasuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Wa ghairiha dan yang lain-lain. Wa kadzalika bisairil akhlaq, demikian pula akhlak-akhlak lainnya. Nah, misalnya al-jud. Al-jud itu adalah derma, orangnya dermawan, jud. Wal bukhl, kikir. Wal jubn, pengecut. Wal jur'ah, berani. Nah, teman sekalian, kalau orang tidak belajar, ya, dia tidak tahu apa itu. Sombong itu apa, bahayanya apa, tawadhu apa, keutamanya apa, ya tidak tahu. Ya tadi, akhirnya apa? Namanya juga orang tidak tahu, seperti kembali tadi pada pernyataan beliau, orang yang tidak berilmu itu, ya tidak terpelajar. Karena tidak terpelajar, ya sama dengan hayawan. Coba hayawan belajar nggak? Ya tidak. Walaupun paling instingnya saja yang membuat dia belajar. Kata Bapak innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa. Sesungguhnya sombong, kikir, pengecut, berlebihan itu haram. Wala yumkin at-taharruz anha illa bi'ilmiha. Tidak mungkin seseorang bisa terhindar dan terlindung dari semua itu kecuali dengan mengetahui bahayanya. Wa ilmu ma yudabuha, atau ilmu yang merupakan kebalikan daripada payung tawadu ala kulli muslimin ala kulli insanin ilmu. Karena itu setiap manusia wajib berilmu tentang itu semua. Kata bawakan sanafas sayyidul imam al-ajal al-ustad al-syahid Nasiruddin Abdul Qasim, ya, nama beliau saya tidak ulangi, kita sudah menulis satu buku untuk kita fil akhlak, tentang akhlak. Wah, ini anak-anak sama betapa bagusnya kata beliau buku itu. Wajib ala kulli muslimin hifdzaha. Seharusnya setiap muslim menjaganya, atau kalau dia akan menghafalnya malah menghafal. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayini wa fardun ala sabil kifayah. Tapi kalau ilmunya terkait dengan waktu-waktu tertentu, ya, maka hukumnya menjadi bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Idza qama al-ba'du fi baladin saqata 'anil baqin. Kalau sudah ada orang mengerjakan, ya, sudah, berarti yang lain tidak ada wajib. Misalnya mungkin yang paling mudah kita ketahui jenazah. Ya, tidak semua orang harus bisa memandikan, bisa mengkafani. Bisa cukup dengan beberapa orang. Kalau dia sudah dihitung cukup bisa melayani, maka hitungan itu adalah berarti dihitung cukup. Begitu juga misalnya tentang ilmu tentang waris. Tidak mesti setiap orang tahu tentang ilmu waris. Berarti harus ada saja orang yang dianggap cukup untuk bisa menjawab terkait masalah-masalah waris. Fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi ustaratu jami'an fil maqsam. Kalau dalam suatu komunitas, dalam suatu kaum, satu kampung, satu negeri tidak ada yang tahu tentang ilmu itu, maka semuanya dosa. Jadi jangan dianggap sepele. Ya, kalau kita mau artikan dalam arti cukup itu harusnya statistik. Ya. Misalnya adalah orang itu untuk bisa melayani 1000 orang butuh berapa orang?
Kalau dianggap cukup itu 10, ya berarti 10 harus belajar. Kalau tidak semuanya dosa. Jadi ini adalah yang beliau jelaskan. Maka kata Bapak Ibu, alal imam an ya'murakum bidzalika wa yujbiru ahlal baldati ala dzalika. Harus memaksa bila perlu. Seorang imam, seorang pemimpin boleh memaksa dari anggota masyarakatnya untuk mempelajari sesuatu ilmu yang diperlukan di daerah. Karena apa? Karena fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada, ya sudah, berarti selesai. Ini adalah kata beliau. Inna ilma ma yaqa'u 'ala muslimin fi jami'il ahwali bi manzilati ta'am la budda li kulli wahidin minha. Ketahui kata ilmu yang berkaitan dengan diri kita sendiri, masing-masing individu masing-masing, fi jami'il ahwal, dalam setiap keadaan, maka dia ilmu itu bi manzilati ta'am, berarti dia sama statusnya dengan butuhnya kita pada makan. Kita butuh makan berapa kali? Misalnya 3 kali. Nah, begitu. Berarti ilmu yang setiap hari kita butuhkan, ya berarti kita harus tahu juga. Sholat kan 5 kali, betul. Berarti kita harus tahu tentang ilmu sholat. Itu namanya seperti makan. Karena kita makan perlu 3 kali, berarti kita harus tahu. Begitu juga dengan karena sholat 5 kali, berarti harus tahu tentang sholat itu setiap pribadi. Lah, budaya itu wahid, setiap individu harus tahu. Wa ilmu ma yaqa'u fil ahaini, ilmu yang terkait itu terjadi pada waktu-waktu tertentu di manzilati dawah, berarti itu sama seperti obat. Dan yang tadi lagi di batil atau kalau kita perlu, ya kan waktu sakit, saat sakit kita perlu. Tapi kan ketika kita tidak sakit, kita perlu. Nah, berarti itu namanya ilmu yang diperlukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya antum safar, karena safar itu adalah sekali-kali, ya berarti ilmu itu adalah tidak sepenting ilmu tentang sholat. Tapi ketika antum safar harus tahu ilmu tentang safar dan seterusnya. Wa ilmu nujum, ilmu nujum jamak dari najmun. Najmun itu bintang. Ilmu perbintangan bimanzilatil marad, sama dengan penyakit. Fata'allumu haram, maka mempelajarinya adalah hukumnya haram. Kata ilmu perbintangan. Tetapi para sekalian, ini saya tambahkan, ilmu perbintangan ini kalau kita ketahui harus ada dua. Ada ilmu perbintangan, ilmu nujum, at-taisir, ada ilmu nujum, at-taksir. Kalau ilmu nujum at-taisir boleh belajar. Misalnya, kalau gejala bintang ini berarti kita sedang berada di posisi utara. Ini akan menunjukkan kita masuk ke musim hujan. Seperti itu boleh, mempelajari itu boleh. Tapi ilmu yang kedua, ilmu najm at-ta'thir, tidak boleh. Itu yang disebut dengan haram. Ilmu najm itu adalah halat asli, itu maksudnya dengan bintang itu kita akan begini dan begitu. Nah, maka orang dihitung dengan sesuai dengan bintangnya. Maka dia harus tahu sial, ya, gagal, sukses dari bintang. Nah, itu namanya at-ta'thir, itu tidak boleh. Seperti itu adalah tidak boleh. Fata'allumu haram, mempelajari dan haram. Li'annahu yadur wa la yanfa. Karena demikian itu membahayakan dan tidak memberi manfaat. Wal arabu an qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mungkin. Sedangkan lari dari takdir Allah, ya tidak mungkin. Siapa bisa? Sebagaimana kita tidak bisa lari dari keputusan Allah tentang hidup, ya sama juga dia tidak bisa lari dari keputusan Allah tentang mati. Jadi itu adalah yang harus kita pahami. Lanjut, kata beliau, yang bagi kulli muslimin,
Maka setiap muslim hendaknya an yastaghila untuk menyibukkan diri fi jami'i awqatihi bi dzikrillah. Kata beliau, setiap muslim itu harus menyibukkan hidupnya, bahkan seluruh jami', seluruh awqat, waktunya, umurnya bi dzikrillah, dengan mengingat Allah, wa doa, bermohon kepada Allah, wa tadarru'. Tadarru' itu doa juga, tapi dengan segala kerendahan dan segala upaya mendesak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qira'at Al-Qur'an, dan kemudian membaca Al-Qur'an, wassadaqah, dan sedekah ad-dafi' lil bala, yang bisa menolak dari bala kita, wassalat, dan salat, wa yas'alullah ta'ala al-afwa, meminta kepada Allah agar dimaafkan, wal afiyata fid dunya wal akhirah, supaya dia dilepaskan, dihindarkan dari sesuatu yang tidak diinginkan, yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Liyasunallahu anhu ta'ala bala wal afat, agar Allah melindungi dia dari bala, ujian, wal afat, apa? Tentu apa? Hama, maksudnya adalah sesuatu yang tidak kita ingin. Fa'inna min rizqil ad-du'a lam yafram, man ruziqa ad-du'a lam yafram al-ijabah. Kalau orang itu diberi kesempatan oleh Allah untuk memohon, berdoa kepada Allah, maka dia insya Allah tidak diharamkan untuk memperoleh pengkabulan dari Allah. Ya, karena sering doa. Apa-apa doa. Dengan banyaknya doa, maka berarti dia mempunyai banyak peluang untuk dikabul oleh Allah. Tapi orang yang tidak doa, dia nggak punya peluang. Karena itu kata beliau, banyaklah berzikir, banyaklah berdoa, banyaklah baca Quran, banyaklah bersedekah, banyaklah sholat. Ya, seperti fa'inkan balahu muqaddaran yusibuhu la mahala, walakin yadillahu alaih. Kalau misalnya orang itu tidak bisa lari dari takdir, Allah pasti akan berbuat baik kepadanya. Wa yarzuqhu sabru bi barakati du'a, Allah akan memberi ke dia kesabaran karena berkat doanya. Kalau orang yang tidak doa, ya mungkin langsung stres, ya, tidak punya benteng bagi dia. Tapi Allah selalu berdoa, bermohon pada Allah, ngadu pada Allah. Ada kejadian ngadu pada Allah, ada keinginan ngadu pada Allah. Semua diadukan pada Allah. Dia hidupnya akan diberkahi karena dia punya kendali di dalam hidup. Allahumma idza ta'allamu minan nujum qadra ma ya'rifu bihi al-qiblah. Kata beliau, kecuali kalau mempelajari bintang itu sekedar untuk tahu misalnya arah kiblat, awqat salat atau waktu-waktu salat, supaya jujur dan demikian boleh. Amma ta'allumul ilmu tib, belajar ilmu kedokteran, gimana kata beliau? Ya juz. Beliau katakan boleh. Dia enam sababu minal asbab, karena dia adalah merupakan bagian dari sebab. Fa yajuzu ta'allumuhu kasaidil asbab. Maka boleh, seperti hanya belajar ilmu sebab-sebab yang lain, maka diboleh. Waqad tadawa an-nabiyyu alaihi salam, Nabi saja berobat. Waqad ukiya Syafi'i rahmatullahi alaihi annahu qala Nabi al-Imam Syafi'i berkata, al-ilmu ilman. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu dua. Ilmu fikih lil adyan, ilmu fikih, paham tentang adyan, maksudnya jamak dari din maksudnya adalah agama. Wa ilmu tib lil abdan, ilmu tib, ilmu kedokteran untuk abdan jamak dari badan tubuh. Jadi ilmu tentang din kita butuh, dan ilmu tentang badan kita. Wa mawara'atuna bulghatu majlisin. Kalau selain dari dua ilmu ini, ya, itu hanya sekedar bumbu majlis saja. Ya, kata beliau. Nah, kata beliau, amma tafsirul ilmi. Adapun tafsir tentang ilmu, bahwa sifatun
yatajalla biha al-madhkur biman qamat ya bihi kama huwa. Tentu orang yang mempunyai ilmu seperti ini, tersebut seperti ini adalah tidak bisa kecuali orang yang memang dia mapan dalam hal itu. Wal fiqhu, fikih juga begitu, ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'nawin ilaj. Kata berfikih pada hakikatnya kata itu adalah merupakan ilmu tentang bagaimana mengetahui bagaimana cara mencari solusi terhadap suatu masalah. Ilaj itu pengobatan, maksudnya di sini solusi. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, al-fiqhu fikih itu ma'rifatun nafsi, malah wa ma 'alaiha. Imam Abu Hanifah mengatakan fikih, paham, begitu paham. Kepahaman kita itu sesungguhnya pada kadang mengenal tentang jiwa. Apa yang dimiliki oleh jiwa itu dan apa yang harus dilakukan oleh jiwa itu. Qala kata beliau, "Mal ilmu illa lil amal bihi." Ilmu itu tidak lain kecuali untuk diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajil bil ajil. Apa yang diamalkan itu sesungguhnya adalah kita meninggalkan sesuatu yang saat ini dunia untuk esok. Ajil itu maksudnya untuk yang akan datang. Kalau ajil itu sekarang. Segera. Maksudnya di dunia, urusan dunia. Ajil itu maksudnya setelah kiamat, setelah mati. Nah, kata beliau, amal itu pada hakikatnya adalah kita adalah meninggalkan apa yang segera untuk memperoleh apa yang setelah kita mati. Jadi itu ilmu. Tapi kalau ilmu adalah untuk bagaimana kita berpoya-poya menikmati kelezatan dunia, berarti orang itu tidak tahu ilmu. Tidak tahu ilmu atau tidak sampai pada ilmu yang sesungguhnya. Kata beliau, yang bagi lil insan an yaghfala an la yaghfala. Tidak boleh seorang itu lalai terhadap diri. Ini ikhwan sekalian, beliau pesankan. Jangan lalai. Harus selalu berada dalam keadaan sadar ma yanfa'uha wa ma yadurruha. Apa saja yang membuat kita bahaya, rugi, apa saja yang membuat kita untung dan sukses. Nah, itu harus sadar selalu. Nih, menguntungkan atau merugikan. Kalau menguntungkan, jalani. Merugikan, berhenti. Gitu. Di awal wa akhir, baik dalam awalnya maupun akhirnya. Awal maksudnya adalah dari mulai meniti awal sampai dengan makna dunia. Akhir maksudnya adalah dari mulai dia menghasilkan, mendapatkan manfaat sampai dengan akhirat. Wa yustajlahu ma yanfa'uha wa yastajlibu ma yanfa'uha wa yasanbu amma yadurruha. Selalu gigih giat untuk meraih manfaat apa yang kita bisa peroleh, tapi kalau dia membahayakan maka berpandai kita untuk menghindarinya. Kayak la yakunu aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fa yazdadu uquban. Supaya kata beliau, akalnya dan ilmunya tidak justru menghujat dia pada hari kiamat. Kita punya akal, kemudian kita punya ilmu. Ilmu ini adalah untuk membuat kita beruntung, bukan membuat kita terjerumus ke dalam petaka. Maka jangan lalai, sadarlah selalu, sehingga dia bisa memposisikan diri dengan baik. Kata beliau, na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabihi. Kita berdoa Allah dari murka dan hukuman Allah. Kata beliau, waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayat wa akhbar sahihatun masyhuratun lam nastaqil bi dzikriha kaya ayatulan kitab. Kata beliau, telah banyak kalau kita mau sebutkan banyak tentang manaqib. Manaqib itu manqobah. Manqobah itu keistimewaan ilmu, keutamaan ilmu. Ayat banyak,
berita hadis yang sahih banyak, masyhur, kata beliau. Kami tidak banyak ungkap di sini, kata beliau, karena kalau kamu sebut nanti kitabnya jadi panjang. Nah, sudah. Saya ngawali satu pasal. Itulah yang disebut dengan yang beliau mengatakan namanya adalah mahiyatul ilmi wal fiqhi wa faqih. Baca sudah, qiraah sudah, tinggal kita berusaha untuk namanya hifaz, qiraah, paham dan suluk. Ingat ya. Jadi saya sengaja tidak banyak ya. Beliau saja melintas, kalau saya perbanyak lagi nanti nggak nyampe ini kita. Karena itu maka sengaja diperpendek, sekedarnya saja. Nanti kalau ini sudah ada kitab lain yang kita harus ngaji, insya Allah. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan jelas untuk pasal ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah. Nyaris kayak terjemahan ya. Kemudian karena setelah itu nanti aku bergilir siapa yang bisa nanti tidak bergilir dan mix sudah siap. Yang bertanya ya silakan. Fardu sama wajib Ya. perbedaan fardu. Ya, sebetulnya adalah sama karena disebut dalam hukum taklifi kan ada 5. Ada wajibun, ada kebalikan dari wajib berarti haram, ada diperintah tapi dalam bentuk anjuran tidak mendapat penekanan, maka disebut dengan namanya mustahabun atau mandubun. Kebalikan daripada mandub adalah berarti harus anjuran untuk ditinggalkan, namanya adalah makruh. Dua-duanya adalah dua kubu. Perintah menjadi 2, wajib dan mustahab. Kemudian yang kedua ada larangan dalam 2, namanya haramun dan makruh. Sesuatu yang tidak diperintah, sesuatu yang tidak dilarang, maka disebutnya mubah. Jadi fardu adalah di sini maknanya wajib. Kalau orang tidak belajar, dia terancam untuk rugi. Rugi dari sisi tidak mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan berarti dia berdosa. Karena berdosa berarti itu dihukum. Tidak bisa orang mengatakan, kenapa kamu tidak mengerjakan? Saya tidak tahu, tidak cukup. Karena ditanya, apakah kamu sudah balik? Dia muslim, dia balik, dia berakal, wajib. Rufi'al qalam an salasin. Ilmu itu terangkat dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaqim, dari orang tidur sampai dia bangun. Anil hudani hatta yahtalim, dari anak kecil masih belum balik sampai dia balik. Yahtalim yang itu bermimpi itu alamatul bulugh, tanda seorang balik adalah bermimpi, mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan, itu alamatul bulugh. Dan yang ketiga anil majnuni hatta yafih, dari orang gila sampai waras. Nah kalau dia tidur belum balik dan gila, ya tidak dicatat dosa. Tapi kalau orang itu adalah gila, tidak tidur, ketiduran misalnya, ketiduran tidak. Kalau tidurnya sengaja untuk supaya dia tidak sholat subuh, ya dosa. Ya tidak. Tapi ketiduran maksudnya, maka itu adalah tidak berdosa atau belum balik. Nah, jadi fardu itu di sini orang yang sudah
berakal, sudah balik, dan dia adalah muslim, maka wajib. Tidak bisa ketika mengatakan sholatku kok salah, ya inilah yang saya bisa, tidak cukup. Karena apa? Sholat adalah fardu, sholat adalah wajib, fardu ain. Karena itu belajar supaya sholat menjadi benar fardu ain. Nah, jadi kita yang maksud. Demikian. Jadi yang tidak boleh belajar ilmu nujum dari kalau di zaman sekarang itu wujudnya seperti mungkin ramalan bintang ini itu dan terus kalau orang yang sampai mempercaya itu tingkat dosa besar atau tidak? Ya, ilmu nujum yang antum tanyakan itu adalah tergolong ilmu nujum yang para ulama disebut dengan at-takhir, yaitu yang mempengaruhi, membekas pada keyakinan bahwa terjadi begini, terjadi begitu oleh bintang. Jadi bintanglah yang mempengaruhi, yang menjadikan terjadi dan tidak terjadinya sesuatu. Nah, itu adalah syirik. Nah, kalau sudah syirik, tahu resikonya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau mati, ya termasuk golongan ahlu jahannam. Ya, dan itu mengerikan sekali. Jadi jangan sembrono, jangan sembarangan. Ya, nggak boleh iseng. Kalau itu ilmu pengetahuan ini adalah untuk misalnya pelaut, misalnya kan perlu tuh ilmu berbintang, misalnya atau falak, ya, tentang masalah falak, ya, itu adalah ilmu yang diperlukan dan itu dibolehkan besar-besar. Demikian. Dan cukup. Ya. Bagaimana kan kalau untuk ilmu itu yang wajib apakah harus selalu kita